Tamu tokoh kita malam ini seorang politisi senior dari Aceh yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selamat malam Pak Ferry Mursidan Baldan. Malam. Biasa juga dipanggil Kang katanya ya. Ya? Karena meskipun dari Aceh tapi lama di Bandung. Lebih banyak orang manggil Kang gitu. Tapi emang favorit ya lagu tadi Merpati Putih dari Chrisye. Iya. Ada kisah mungkin? Pertama ini istilahnya Chrisye banget lah. Kalau lagu ini siapapun tahu ini pasti lagu Chrisye. Jadi dia mewakili Chrisye. Penggemar Chrisye juga begitu ya. Tetapi ini yang menarik Pak Ferry ini kan di Partai Nasdem gitu ya. Sebelumnya golongan karya. Kita tahulah dulu sebelum golongan karya bergabung dulu dengan Ormas Nasdem kemudian menjadi partai ini. Ya. Mengapa pindah seperti itu nih Pak? Ya pilihan saja. Saya kira pilihan. Saya juga meninggalkan partai yang lama itu juga saya pamit lah istilahnya, bukan sekedar karena saya sedang tidak dengan kemarahan, sedang ini, makanya tidak ada satu statement pun ke publik alasan kenapa saya bilang. Biarlah itu menjadi saya yang tahu, tapi saya pamit ya kan, bukan pamit kepada pengurus DPP tapi juga pamit sampai ke pengurus-pengurus di kecamatan, di desa yang pindah baik-baik lah. Yang ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih tetap berjalin. Jadi saya kira saya mengembangkan bahwa ya perbedaan politik biasa terjadi, ya kan. Kemudian ya silaturahmi yang kita jaga. Saya kira itu. Iya, tapi ini kan di Nasdem ini mungkin bisa dikatakan keberuntungannya Pak Ferry ini, meskipun sebelumnya sudah menjadi anggota Dewan ya sejak tahun 97 sudah menjadi sampai 2009 dan sekarang menjadi menteri, tapi ketika bergabung dengan Nasdem gitu ya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tetapi kan kalau melihat peta politik saat ini, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh tentang profil Pak Ferry ini, mengomentari Partai Nasdem sendiri sering dipandang sebagai yang menjadi penyebab permasalahan lah, salah satu partai politik pendukung yang kemudian membebani begitu ya, membebani presiden begitu. Mungkin ada komentar? Saya kira enggak lah, kalau itu kan di opini yang coba dibangun. Saya kira dari awal lah kita ketika membahas soal capres kita sudah melihat dari Jokowi, tapi kita sadar diri karena kita partai baru dan perolehan kita juga relatif hanya 36 kursi di DPR RI. Jadi ketika PDIP mengajak ya kita langsung mengiyakan ya kan, dengan begitu kan artinya PDIP sudah bisa langsung mengusulkan sendiri. Ini tentunya terkait konflik KPK Polri ini nih Pak. Enggak ada hubungannya ya? Saya kira enggak. Itu kan dicoba dibangun sebuah ini. Ya menurut saya komitmen Nasdem saya kira ya itu adalah saya kira menginikan apa yang ingin Jokowi, karena kesuksesan beliau itulah saya kira kesuksesan kita juga pada pendukung. Jadi saya kira itu yang orang lupa. Jangan dikira kemudian tiba-tiba kita mau, nggak ada. Yang tertinggi itu adalah Presiden Jokowi, ya kan, termasuk ya Pak Yusuf Kala dengan sebagai wapres. Ya kita itu yang tertinggi, karena keberhasilan itu yang saya kira akan juga memberi pengaruh negatif. Nggak sampai mungkin ada joke ini Pak Ferry KMP 2 gitu, seri 2 kalah Megah Pahlawi. Ya itu kan berlebihan ya. Menurut saya berlebihan. Jadi dicoba-coba cari itu kan mencari kambing hitam. Tapi kalau menurut saya sejatinya kita lihat saja persoalannya apa. Ya kan, ini ada proses, ya kan, kemudian ada proses hukum, ya kan. Ya, saya kira ketika dia diberi nuansa politik terlalu besar, yang tidak lagi proporsional, jadi kemana-mana. Artinya ini juga sebetulnya ujian bagi kita. Makanya ketika Nasdem memberatkan, Nasdem mau ini kan mau menyetir, saya bilang bagaimana? Ya saya bilang kita pertama mendukung sepenuhnya Presiden Jokowi, ya kan, dan kita harus mensupportnya. Ya, dan kita keberhasilan dia adalah saya kira tanggung jawab kita. Jadi itu pesan itu terbangun. Jadi ketika dicoba diinikan bahwa seolah memberatkan bebani, saya katakan begini, saya kira Baik, ini kita akan berbincang lagi nih pemirsa lebih jauh nanti tentang profil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini ya, karena Menteri di era Jokowi ini semuanya punya gebrakan ya, ada yang macam-macam lah gebrakannya. Apa gebrakan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang ini, kita akan membahas lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ferry Mursidan Baldan lahir 16 Juni 1961. Ia terlahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara.
putra kedua Baldannya Opin Arif dan Syarifah Fatimah yang berasal dari Aceh dan lama bermukim di Bandung, Jawa Barat. Ferry terakhir kali menjadi anggota DPR pada periode 1999-2009 dari Partai Golkar. Namun sekarang dia adalah salah satu ketua DPP Partai Nasional Demokrat. Lahir dan besar di Jakarta, Ferry menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Selipi 2 Pagi, Jakarta pada tahun 1973. Ferry melanjutkan pendidikan menengah di SMP Al-Azhar, Jakarta, dan kemudian SMA Negeri 11. Belakangan berubah nama menjadi SMA Negeri 70. Gelar sarjana Ferry didapat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Selepas kuliah, Ferry menjadi peneliti lapangan, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial atau LP3ES Bandung. Ferry sudah berkiprah di parlemen sejak 1992. Ia pernah menduduki posisi Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar dan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif yang menghasilkan Undang-Undang Pemilu untuk Pemilu 2004. Sejak mahasiswa, Ferry sudah tercatat menjadi aktivis. Selain bergiat di organisasi intra kampus, Ferry juga adalah aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam di HMI. Dia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 1990 sampai 1992. Selepas dari aktivitas kemahasiswaan, Ferry terjun ke Kosgoro dan menjadi Ketua DPP Kosgoro pada tahun 1994 sampai 1999. Dia juga aktif di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Dengan jabatan tertinggi Sekretaris Jenderal DPP AMPI pada tahun 1998 sampai 2003. Di Partai Golkar, dia juga pernah menjadi Ketua Departemen Pemuda DPP Partai Golkar pada tahun 1998. Dan kini, tugas berat telah menanti Ferry ke depan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Itu profil singkat tadi ya Pak ya, Pak Ferry Mursidan Baldan. Kalau dilihat tadi memang cita-citanya untuk terjun ke politik dari dulu ya, karena kuliahnya aja di Fakultas Ilmu Sosial Politik, begitu Pak Ferry? Sejarahnya itu saya sejak SMA sebetulnya orang tua berharap saya jadi dokter. Tapi saya tipikal ya, artinya terus saya kuliah saya menginginkan saya ada dua profesi yang itu saya ingin geluti, diplomat dan pilot. Ya. Nah, pilot saya tekuni, saya jalani tes, tapi berbagai hal karena faktor mata, sehingga saya gagal, sehingga semua curug, semua perusahaan penerbangan saya ikut, ya kan, sampai ininya, tapi gagal dari sini udah, ya nggak bisa, akhirnya saya. Kalau diplomat pernah mencoba dia? Ya, artinya saya pilih FISIP itu karena kuliah di hubungan internasional. Hubungan internasional aja, waktu saya 80 selesai SMA, saya tidak diterima di jurusan hubungan internasional, tapi diterima jurusan lain. Waktu itu di Unibrow sama UNS, saya nggak masuk karena tidak. Pernah berdaftar ke Deplu tidak? Kenapa? Begitu saya selesai, ya kan malah saya pikir begitu ini kan Deplu ada ininya, wah panjang sekali ininya untuk orang jadi diplomat. Terus ketika saya memang dari mahasiswa sudah menggeluti dunia aktivis gitu ya, jadi ya orang dari rata-rata teman kuliah hampir semua tahu, teman-teman semua tahu, ya udah saya memang di dunia itu ya, akhirnya ke jalur politik begitu ya. Tetapi kenapa diplomat dan pilot memang ingin jalan-jalan terus begitu pertimbangan? Ada profesi yang itu dia mobile dan dia banyak berkomunikasi. Nah kebetulan sekarang ini kan sama, dia mobile kemudian juga berkomunikasi. Saya jurnalis juga bisa sebenarnya. Ya artinya bisa, tapi saya katanya nggak punya bakat yang terlalu ini. Tapi enakan menjadi menteri lah Pak. Ya itu kan jadi bagian, itu kan jabatan, ada kesemantaraannya. Tapi kan menurut saya jabatan profesi sebagai politisi itu saya jalani karena memang itu saya kira mobile dan berkomunikasi itu yang saya kira menjadikan saya menjalaninya dengan sepenuh hati. Ini menarik, ini tertarik dunia politik ya Pak Ferry, sementara sebagian kalau anak-anak sekarang ditanyakan memandang negatif jalur politik itu karena identik dengan korupsi atau identik dengan hal-hal yang negatif lainnya. Ini Pak Ferry tidak ada seperti itu dulu?
Saya kira bukan hal yang mudah juga. Saya katakan bahwa di tengah terbangunnya stigma, bagaimana partai, bagaimana politisi, pokoknya semua hal, tidak ada hal yang baik, hal yang buruk. Ya kan saya kira itu jadi semacam tantangan. Menurut saya biasa aja kita. Saya bilang, nggak malah saya mendeklar memang I'm a politician. Jadi saya kira saya katakan bahwa saya bahkan dalam beberapa kesempatan saya pernah berdiskusi ya, saya meyakini kalau profesi ini adalah suatu profesi yang juga punya nilai-nilai luhur dan insya Allah bisa mengantar ke surga. Bisa juga saya juga ya. meyakini itu gitu. Jadi saya jalani dengan senang hati dan sepenuh hati. Sama seperti hakim ya, bisa negatif bisa juga positif begitu. Semua profesi. Saya kira kejelekan, bukan kesempurnaan ya, kejelekan, kekurangan itu saya kira ya wajar saja orang, hampir semua orang, siapa sih? Ya Tapi kan? kalau mau jadi politisi nih sebenarnya, dibutuhkan talent tidak Pak Ferry? Ataukah semua orang bisa menjadi politisi begitu atau bagaimana menurut Anda? Kalau pemahamannya politisi hanya pada jabatan, itu yang saya kira bukan politisi. Tapi politisi adalah sebuah profesi. Artinya sama seperti seorang jurnalis, ketika dia kehilangan independensinya, sama-sama politisi ketika dia menginikan reputasinya, integritasnya hancur, hancur dia. Mau apapun dia, ya saya kira itu. Itu yang menurut saya. Jadi kalau politisi hanya karena di jabatan terus jadi politisi, ya saya bukan itu. Kalau Anda sendiri apa sih yang dikejar dari terjun ke dunia politik ini? Saya kira dengan cara ini saya merasa bahwa ada ruang yang saya bisa melakukan banyak hal bagi masyarakat, ya kan? Bermanfaat buat orang lain. Saya kira itu ya ininya, artinya melakukan sesuatu yang memberi manfaat ke orang lain. Itu saya kira eksistensi diri dari sisi untuk hidup, ya kan? Ya kan ya bahasa religiusnya rahmatan lil alamin lah kan begitu. Tapi jauh, tapi setidaknya saya kira kita bisa membantu, kita bisa menginikan, ya kan? Memberikan menenangkan orang, menyenangkan. Makanya saya katakan ketika kita pada jabatan ya jangan pernah sombong. Itu aja menurut saya, biasa saja. Ada yang berubah tidak dari Pak Ferry Muslidan Bahlani dari dulu dan sekarang menjadi Pak Menteri? Rasanya enggak lah. Ya. Saya kan di DPR juga 3 periode sejalan biasa aja. Sampai hari ini pun handphone saya tidak berubah. Ya, memang ya, karena saya juga kenal Pak Ferry dari dulu memang tidak berubah sih sampai sekarang. Ya itu yang penting juga ya, karena kadang-kadang ada juga yang kemudian berubah begitu ya. Saya kira apa sih ininya, kan jabatan sementara. Tidak selamanya. Ya kan? Artinya ketika kita selesai jabatan ini, masa kita harus kehilangan teman, harus kehilangan ini ya, kan itu. Tapi menjadi menteri, pejabat atau menteri ini khususnya, Pak, tantangannya kan berat ya, baik itu tantangan harus berhati-hati begitu ya, itu maupun betul. Tantangan target yang hendak dicapai begitu. Nah ini kalau menurut Anda tantangan terbesarnya apa ini? Saya kira yang terpenting adalah dia bisa menjadi, karena fungsinya pembantu presiden, dia mampu mengelaborasi apa yang menjadi cita-cita presiden, ya kan? Nah itu menurut saya, jadi kita nggak lagi ada ruang untuk berargumen, wah ini harusnya begini, nggak usah. Presiden begini, kita kasih amanah begini, kita jalankan. Begitu ya? Itu menurut saya jadi menurut saya mudah saja sebetulnya kalau kita memahami bahwa ini adalah jabatan seperti ini kan. Saya diberikan fasilitas, diberikan kemudahan. Nah, kalau saya negara beri fasilitas, beri kemudahan, kenapa saya harus bikin orang lain susah? Nah, itu ya kan? Itu yang menurut saya itu yang mungkin saya dapatkan sebagai sebuah pengalaman dari pelajaran sebagai politisi. Jadi menurut saya mau mengatakan bahwa ya politisi itu adalah profesi yang juga bisa menghadirkan hal-hal baik, tidak melulu pasti korup, pasti ini segala macam. Karena sistemnya kadang-kadang memaksa seperti itu kan ya Pak ya, kadang-kadang. Ya saya kira kan begini, ketika kita ada dalam jabatan, yang pertama kali harus kita bayangkan adalah bahwa jabatan ini bisa besok hari hilang. Sehingga pertanyaan pertama adalah hari ini apa yang kita lakukan. Jangan kita berpikir, wah besok kita bisa, nggak bisa. Kita harus punya juga menyadarkan diri, kita hari ini pasti di sini. Besok mungkin tidak di sini. Tapi yang menjadi masalah misalnya jadi caleg aja, kebetulan Pak Ferry ini udah 3 periode ya Pak ya, 3 periode di DPR. Nah itu bagaimana caranya, sementara caleg-caleg lain harus menghabiskan sekian dana begitu kan untuk bisa duduk di sana. Ya modal sosial sebetulnya, modal sosial. Jadi artinya kalau misalnya dilihat karena orang harus ini, saya kira ketika saya juga hadir, ya kan, saya hadir di sebuah
masyarakat yang relatif berbeda kulturnya, ya kan? Masyarakat Jawa Barat, ya di Bandung, masyarakat Sunda, saya harus bisa berbahasa Sunda. Itu langkah saya. Sehingga di Dapil Jawa Barat terpilih ya, meskipun bukan. Iya, menjadikan bagian dari mereka, ya kan? Jadi menurut saya sampai hal-hal yang itu silaturahmi, saya undangan belusukan duluan ya, lebih dulu belusukan. Ya, itu kan menurut saya biasa-biasa aja. Jadi saya katakan bahwa kita hadir di acara-acara bahkan ya sunatan. Jadi beberapa orang anak-anak itu, ya kan, anak-anak yang lahir itu diberikan nama mirip-mirip nama saya dan izin. Bahkan waktu akikahnya saya suruh hadir, ya kan? Iya. Ada yang Putri, ada yang ini banyak sekali nama-nama mirip saya. Oke, ya kan? Karena ini dapat memberi inspirasi bagi banyak orang ini, luar biasa. Makanya mudah-mudahan, saya katakan ya betapa banyak itu, ya mudah-mudahan saya bisa menjaga ini karena itu kan juga menyangkut pada aspek orang lain, jangan sampai orang lain jadi menyesal, mengecewakan orang lain, ya, begitu itu ya. Saya kira ada hal yang paling pasti adalah saya kira orang terdekat kita, ya keluarga. Ya, mudah-mudahannya insya Allah terus seperti itu. Gitu. Tapi kita harus break dulu ini Pak Ferry ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti berbincang dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini apa saja kiprahnya setelah pesan-pesan berikut ini.